Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Adik-adikku sekalian, pada hari ini akan saya sampaikan, saya jelaskan yang bab 4 yang kemarin sudah Anda download bersama mengenai sistem proteksi kebakaran. Ya. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, saudara akan mampu menjelaskan pengertian sarana proteksi yang aktif maupun pasif. Juga mampu menjelaskan pengertian alat pemadam api ringan APAR, ya, meliputi bahan-bahannya sekaligus tata cara pemakaiannya jika terjadi suatu kebakaran. Konsep sistem proteksi kebakaran, bahwa di dalam penerapan proteksi ini atau sumber daya yang direncanakan untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang harus direncanakan sesuai dengan tingkat resiko pada hunian yang bersangkutan. Kemudian perencanaan sistem proteksi ini ada 3 sistem, yaitu sarana proteksi kebakaran aktif, ya, yaitu berupa alat atau instalasi yang dipersiapkan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran, seperti sistem deteksi dan alarm. Kemudian alat pemadam api ringan atau sering disebut APAR yang kita banyak terpasang di tembok. Kemudian hidran kita punya dari kolam kantin kodok itu sampai ke masing-masing gedung, masih dalam taraf hidran halaman, ya, belum hidran gedung. Nanti juga kita harus belajar bagaimana penerapan hidran gedung dan kapan atau posisi berapa lantai hidran gedung itu harus dipasang dan wajib dipasang. Kemudian sprinkler, hose rail, dan lain-lain. Ini untuk sarana proteksi kebakaran aktif. Kemudian yang pasif ini berupa alat atau sarana atau metode, ya, alat, sarana atau metode pengendalian penyebaran asap panas dan gas yang berbahaya bila terjadi kebakaran. Ini ada beberapa sistem. Pertama, sistem kompartementasi. Kemudian treatment and clothing fire retardant, sarana pengendalian asap smoke control system, sarana evakuasi, sistem pengendalian asap dan api, ada smoke damper, fire stepping, alat bantu evakuasi dan rescue. Ini nanti ada beberapa materi yang tentunya kita harus paham semuanya supaya bisa mengetahui secara menyeluruh. Kemudian fire safety management dari segi manajemennya, ya. Jadi semuanya itu sarana proteksi pasif. Sistem deteksi dan alarm kebakaran ini strategi yang pertama dalam menghadapi bahaya kebakaran. Ini berpacu dengan waktu karena kebakaran itu sangat cepat. Kalau kemarin sudah melihat fenomena, ya, yang terjadi apabila ada kebakaran, hanya waktu 3-10 menit sudah terjadi api yang besar pertumbuhannya, sehingga kita harus berpacu dengan waktu. Karena api yang masih awal tentunya lebih mudah untuk dipadamkan dibanding yang sudah lama terbakar, ya, yang sudah besar. Ini akan lebih susah, termasuk lingkungan kadang-kadang juga mempengaruhi bagaimana kelancaran dari proses pemadaman.
Dan lanjutkan. Diingat ini kita garis bawahi, harus diadakan penjagaan terus-menerus selama 24 jam termasuk hari libur, sehingga bila apa terjadi kebakaran segera dapat diatasi. Ya, maksudnya sehingga bila ada terjadi kebakaran harus bisa teratasi, jangan sampai kantor penjagaan atau damkar kosong begitu ada kebakaran, tahu-tahunya besok pagi karena hari itu libur. Jangan sampai. Jadi hari libur dan waktu harus terjaga selama 24 jam. Kita lanjutkan. Dengan perkembangan teknologi, peran penjaga tempat kerja dapat digantikan dengan memasang sistem instalasi deteksi dan alarm kebakaran secara otomatis. Apabila instalasi alarm kebakaran otomatis mengambil alih peran tersebut, maka untuk menjamin kehandalan sistem tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan, ya. Kemudian klasifikasi alarm, ada manual, ada otomatis, ada automatic integrated system, ini terkoneksi. Kemudian komponen sistem alarm, ini ada detektor dan tombol manual, input signal, panel indikator kebakaran, alarm audible atau visible. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Detektor ini suatu alat untuk mendeteksi kebakaran secara otomatis yang dapat dipilih tipe yang sesuai dengan karakteristik ruangan atau tempat hunian di sini. Jadi kemarin ada beberapa tipe, ya, tipe kebakaran. Diharapkan dapat mendeteksi secara cepat, akurat, dan tidak memberikan informasi palsu. Ini macam detektor, ada panas, ada asap, ada nyala. Ya, nanti akan kita jelaskan di belakang. Tombol manual, alat yang dapat dioperasikan secara manual, yang dilindungi dengan kaca, yang dapat diaktifkan secara manual dengan memecahkan kaca terlebih dahulu apabila ada yang melihat kebakaran, tetapi detektor otomatis belum bekerja. Jadi yang sering ada warna merah itu, ya, warna merah, kemudian ada kacanya, ya, ketika melihat ada suatu kebakaran, pecah saja langsung ditekan tombol. Nah, ini akan menimbulkan bunyi alarm yang tentunya bisa memperingatkan orang-orang di sekitarnya untuk segera berjaga-jaga. Panel kendali ini pusat pengendali sistem deteksi dan alarm, tentunya yang dapat mengindikasi status standby normal, mengindikasi signal input detektor maupun tombol manual, dan mengaktifkan alarm tanda kebakaran. Signal alarm indikasi adanya bahaya kebakaran yang dapat didengar, audible alarm, ya. Audible alarm berupa bel berdering atau buka sirene, ya, yang meraung-raung, atau yang dapat dilihat, visible alarm berupa lampunya menyala, ya. Kemudian sistem alarm kebakaran otomatis. Sistem instalasi alarm kebakaran otomatis dapat diintegrasikan dengan peralatan yang dalam bangunan yang bersangkutan, misalnya dengan lift, AC, pressure fan, indikator aliran sistem sprinkler, dan lain-lain. Jadi menjadi satu kesatuan penanganan, ya. APAR, ya, ini yang
semua siswa harus tahu ya, harus tahu cara pengoperasionalannya. Ini perlu dipahami dari kebakaran, jenis kebakarannya. Karena APAR ini berfungsi untuk memadamkan kebakaran yang masih kecil, ya, masih timbulan. Kalau sudah besar nggak bisa. Ya, kita lihat lanjut ya, ini bahwa peristiwa munculnya api awal berlanjut menjadi besar hanya butuh waktu 4-10 menit. Kalau di gambaran kemarin 3-10 menit. Nah, ukuran ini tentunya di awal perkembangan api ya, dan belum meluas. Nah, kalau waktunya lebih dari 10 menit ini, api tentunya akan berkembang menjadi grow, menjadi tumbuh besar, bahkan menjadi penuh, full steady fire dengan suhu mencapai 600 sampai 1000 derajat Celcius atau lebih. Nah, ini manusia tidak mampu ya dalam suhu tersebut, maka memang harus sedini mungkin diawali dengan pemadaman di posisi grow, di posisi pertumbuhan. Syukur-syukur ya ada pemeriksaan secara rutin sehingga terjadinya grow itu menjadi sesuatu yang jauh ya, sehingga amanlah bangunan kita. Nah, kalau sudah terjadi sampai proses berikutnya ya, tentunya hidran ya, hidran dari damkar atau hidran gedung atau hidran halaman ini yang akan membantu mengurangi ya, dan bahkan bisa sampai memadamkan. Nah, ini memang bisa dipadamkan dengan jarak jauh, tapi kalau APAR tadi hanya berapa meter, juga beberapa meter ini hanya untuk bisa api yang ringan. Ya, ciri-cirinya APAR ini semua harus tahu bahwa APAR itu ada yang jinjingan, cukup dioperasikan oleh satu orang untuk kebakaran mandiri, artinya kebakaran kecil. Namun APAR juga punya keterbatasan, jumlah media terbatas, jangkauan semprot pendek, singkat pemakaiannya, umumnya untuk kali pemakaian, kemudian untuk kebakaran dini. Pemakai perlu dilatih ya, harus tahu bagaimana cara buka pinnya, bagaimana mengarahkan semprotannya. Kemudian pengisian khusus kalau sudah habis oleh dinas ya, tidak bisa isi sendiri ya. Ini rating APAR ya, ini untuk klasifikasi maupun kualifikasi ini. Jadi APAR itu ada kelas-kelasnya di dalam memadamkan suatu kebakaran. Jadi tidak semua APAR bisa sama, memang tidak sama. Ya. Ini beberapa hal, yang berkaitan dengan APAR ya. Di kode-kode ada macam-macam. Warna badan merah, warna pundak leher, cincin pundak, huruf. Nah, ini beberapa hal yang ada ya di APAR ini. Pemasangan APAR digantung pada dinding atau tiang, diletakkan di lantai. Ini tinggi bagian atas 120 dari lantai, suhu 4-49 derajat,
tempat pemasangan diberi tanda tempat apar, tidak boleh dikunci. Ini jadi catatan kita. Kemudian jenis apar menurut konstruksi. Apar bentuk lembaran, ya, berupa lembaran. Mungkin kalau kamu melihat kayak keset, ya, lembaran. Ini bisa ditungkupkan, ya, dikerudungkan pada media yang akan terbakar. Kemudian apar berbentuk tabung. Ini ada tepung kimia, ada air, busa, gas, ada pengganti halon, ada apar tepung kering. Jadi yang lembaran ini, kamu kalau melihat ada dari wool, ini untuk manusia, selimut asbes untuk barang, ada yang serat gelas untuk manusia dan barang. Bahkan kita punya sarung tangan yang berasal dari serat gelas, sehingga untuk mengambil bara pun bisa, ya, tidak panas. Nah, ini contoh-contoh lembaran yang bisa digunakan untuk apar. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini kalau untuk manusia, caranya dengan menggulungkan selimut ke badan, ya, ditungkupkan lalu berguling-guling di tanah. Ini dimaksudkan agar api tidak cepat membesar dan diharapkan api ini segera padam. Kemudian untuk kebakaran, tutup rapat ke alat yang terbakar, ditungkupkan juga. Tunggu dan amati api, ya. Berarti kalau tidak padam, masih ada kontak antara api dengan oksigen keluar. Kemudian lapang tepung kimia. Ini ciri tepung kimia, ukuran butir kecil, mudah mengalir, ringan, mudah terpancar, tidak menyerap air, tidak menimbulkan karat. Nah, ini apar, ya. Cara penggunaannya, ambil apar, kemudian lepaskan pengunci gagang pemicu, kemudian dicoba dulu, kemudian mendekat dengan api, menyemprotkan pada jarak kurang lebih 3 meter, ya. Menyambungkan ke kiri ke kanan, ya, di obat tapit ke kiri kanan sesuai dengan besaran api tersebut. Juga menyemprotkan apar ini pada api ini. Apar tepung kering ini juga sama, ya. Kemudian yang sering kita lihat apar api, apar air. Stabil, penyerapan panas tinggi, pengembangan volume terjadi uap tinggi, mudah didapat, murah, awet, mudah disimpan, dapat dibuat berbagai macam pancaran semprotan, ya, di nozzle-nya. Ini bahaya air ada juga, ya. Lalu dalam ruang tertutup. Pengantar listrik, stop over, boil over. Ini apa tipe gendong, ya, yang digendong. Nah, bagaimana cara air memadam api? Ada 3 hal yang tentunya harus kita garis bawahi dan Anda harus hafal. Ada pendinginan, ada penyelimutan, dan tidak bisa untuk zat pelarut. Ya, ini dibaca sendiri, ya. Ini juga untuk busa, ini penyelimutan, pencegah pengapan, pendinginan, merelokasi api, mencegah nyala ulang.
Ini dibaca ya. Ya, jadi beberapa ampar yang ada berbagai macam, Anda bisa melihatnya, mempelajarinya, dan bisa menerapkannya ya. Nanti kalau sudah berada di tempat kerja. Tidak saya jelaskan semua karena ini pengertian-pengertian dan beberapa tata cara penggunaan apar. Nah, ini apa juga banyak, ini sudah Pak Marzuki dicarikan ini dulu. Anda tinggal baca ya. Coba kita ulangi lagi di sini. Ya, jenis kebakaran kelas A dari bahan yang mudah terbakar, kayu, kertas, alat pemadamnya air. Ini alat pemadam pokok. Kalau kelas B, kemarin sudah kita pelajari bersama, ini hanya ulang saja. Minyak, ya lemak, ini yang paling tepat adalah jenis busa. Ini. Kemudian yang ketiga kelas C, ini ada listrik. Ini yang paling tepat adalah jenis kimia dan gas. Kelas D, seng magnesium. Ini yang paling tepat adalah pupuk kering. Ya, ini supaya juga tidak berisiko terhadap efek berikutnya. Kemudian jangan lupa adanya perawatan alat pemadam. Ini sebagai salah satu cara untuk menjaga supaya ketika terjadi peralatan ini siap, kondisi ready. Ini perlunya adalah adanya pemeliharaan atau perawatan. Lah kalau dibiarkan begitu saja, begitu terjadi kebakaran, alatnya macet. Nah, ini efek resikonya juga terlalu berbahaya ya. Makanya harus selalu ready di sini. Dirawat. Ya apa saja dirawat. Anda punya sepeda motor pun harus dirawat. Coba Anda dilihat untuk pemeliharaan. Apar harus diperiksa 2 kali dalam setahun atau 6 bulan sekali. Pemeriksaan dalam jangka 6 bulan. Ada pemeriksaan jangka 12 bulan, setahun. Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat. Nah, kalau kita menggunakan pihak ketiga, maka kita laporkan kepada pihak ketiga bahwa alat ini mengalami penyok, mengalami permasalahan, mungkin bocor dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita punya sendiri ya kita pelihara secara rutin seperti itu. Kalau ada ya ganti. Nah, apar di sini ada yang beroda, ada yang portabel. Ya, artinya dijinjing, dijunjung. Kemudian prosedur inspeksi, pengujian hidrostatik. Ini ada tata caranya di SNI 03 3987 1995. Kemudian inspeksi harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang. Kemudian inspeksinya meliputi lokasi, halangan akses atau pandangan, plat nama instruksi operasi jelas dibaca, terisi penuh ya dengan isi. Pemeriksaan visual, kerusakan fisik ya misalnya tadi ada karat, bocor dan sebagainya. Petunjuk atau indikator tekanan. Kemudian untuk yang memakai roda, kondisi dari roda, keretanya, selang dan nozzle. Kemudian yang 8 itu terdapat letek label.
Kemudian bila dalam inspeksi terdapat satu kondisi kekurangan dari hal-hal tersebut di atas, maka tindakan korektif harus segera dilakukan. Ya. APAR dapat diisi kembali dalam inspeksi terdapat setiap kondisi kekurangan dari tersebut di atas, maka harus dilakukan prosedur pemeliharaan yang berlaku. APAR yang tidak dapat diisi kembali bila dalam pemeriksaan terdapat setiap kondisi kekurangan tersebut, maka harus tidak dipakai kembali, maka dibuang, dikembalikan kepada instansi yang memberikan pinjaman kepada kita atau distributor atau pihak ketiga, ya, yang kita kerjasama di situ. Dimusnahkan ke pabrikan, ya. Biar di sana ya kita tidak tahu, ya, dikembalikan ke pabrikan. APAR jenis salon yang tidak dapat diisi kembali, ya, sama dalam pemeriksaan setiap kondisi kekurangan dari hal tersebut di atas, maka tidak boleh dipakai kembali. Kembalikan ke pemasok. Catatan dalam instruksi bulanan berisi alat pemadam miringan yang diinspeksi, tanggal para personil siapa, ya, biasa dalam ISO demikian, ya. Pemeliharaan harus dilakukan setiap tahun oleh manufaktur atau perusahaan tadi kalau kita kerjasama. Prosedur pemeriksaan harus termasuk pemeriksaan menyeluruh dari elemen dasar alat api ringan APAR. Pengisian kembali semua alat ini yang dapat diisi kembali harus diisi kembali setelah setiap penggunaan alat. Jadi di situ mungkin ada yang 6 bulan sekali, ya, terutama 6 bulan sekali diisi. Kalau enggak nanti bisa beku, ya, dan pada saatnya dipakai tidak bisa. Ini sangat bahaya. Juga pengujian hidrostatik tabung tekanan bertekanan yang dipakai sebagai alat pemadam miringan harus diuji secara hidrostatik. Ini oleh dinas, ya, atau pihak ketiga yang kita kerjasama dengan NASA. Kemudian dilakukan oleh personil yang terlatih dan frekuensi pengujian ini tahunan. Oke, kesimpulannya, api pada akhirnya adalah massa zat yang sedang berkejar yang dihasilkan oleh proses kimia oksidasi yang berlangsung secara cepat disertai pelepasan panas. Ini ada plat Bapak. Ini tidak usah dikumpulkan, ya, untuk evaluasinya. Silakan Anda coba menjawab ini, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang sistem proteksi kebakaran aktif. Nah, ini Pak Marsudi bikin, di atas sudah ada jawabannya. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang sistem proteksi kebakaran pasif, ini di atas juga ada. Sebut dan jelaskan berbagai macam alat pendeteksi, ini juga ada di atas. Apa yang saudara ketahui tentang APAR, nah, ini juga ada. Bagaimana cara pemeliharaan APAR, jadi saya ambilkan dari teori yang ada di atas. Baik adik-adikku, ini pertemuan kali ini sampai sini. Selalu belajar, ada tidaknya saya di situ untuk offline tidak jadi masalah. Baik online, mau El Nino, mau Zoom, mau apa saja, media-media itu bisa dipakai karena belajar tidak harus menggunakan satu cara. Ada berbagai macam cara, dan saya berharap saudara membaca artikel, ya, artikel-artikel yang dituliskan oleh para ahli bisa dijadikan rujukan untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.